لهم الفاتحة والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لهم الفاتحة والذين أنعمت عليهم وطبراني إيه قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani lan wis cerita sapa al-Imam Tabrani, wis nyritakake sapa Imam Tabrani nyritakake dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa sapane wong dzikir tukang den sebut. Dzikir tukang den sebut indahu. Dzikir tukang den sebut sapa ingsun indahu ana sandinge man. Fakati amangka keluputan Fakati amangka keluputan sapa man as-sholata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun Fakati amangka keluputan sapa man tariqal jannati ing dalani swarga. Barang siapa ketika namanya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, telinganya mendengar, ya, dia bisa menyaksikan, ya, ketika namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan, kok dia acuh, ya. Dia enggak mau menjawab dengan Allahumma sholli alaihi, maka orang tersebut kelak pun akan diacuhkan oleh jalan surga. Barang siapa orang tersebut enggak mau, ya, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka nanti jalan surga pun tidak mau untuk dilewatinya. Wa Ibnu Abi Asim lan cerita sapa Imam Ibnu Abi Asim. Ana to la ukhbiru durung warta-warta sapa ingsun. Kanjeng Rasulullah SAW dawuh, la ukhbiru. Ana to la ukhbiru durung tawarta-warta sapa ingsun. Kum ing sira kabeh bi abkhalin nasi. Kelawan luweh medit-medite menungso. Kelawan luweh medit-medite menungso. Kelawan luweh medit-medite menungso qalu mongko matur jawab sapa sahabat, bala inggih. Kamu pernah enggak aku kasih tahu siapa orang yang paling bakhilnya manusia di dunia ini? Inggih ya Rasulullah, monggo. Sinten niku Kanjeng Nabi? Siapa itu ya Rasulullah? Kala mongko jawab. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku man utawi sapa sapane wong zikirtu kang den sebut sapa ingsun. Jeneng ingsun andahu ana sandinge man. Falam yusol. Mongko ora maca, ora gelem maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun. Fadzalika mongko te mengkono man iku abkhalun nasi. Wong kang bakhil menungso. Bakhil menungso. Siapa orang yang paling bakhil di dunia ini ya Rasul? Bukan orang yang medit, temannya minta tolong, tidak akan dikasih tahu. Tapi jikalau namanya Kanjeng Rasulullah SAW disebutkan dia enggak mau baca sholawat, itu paling medit-meditnya manusia. Wa Namiri lan cerita sapa Imam Namiri wa Ibnu Bashkawal lan Imam Ibnu Bashkawal mauqufan hal hadis kang den kandhakake ala Abi Bakrin ing atase Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala maca sapa Abi Bakrin as-salata ing sholawat ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amhaqu iku luweh utawi iku luweh nglebur-ngleburake ne. Utawi luweh nglebur-ngleburake ne. Lil khataya maring sekabehane keluputan. Minal ma'i setengah saking oleh nglebur. Oh nggih bener.
iku luweh ngleburake ni lil khotoya maring keluputan minal ma'i setengah sangi oleh nglebur banyu linnari maring geni wasalam utawi maca salam ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad SAW iku afdalu luwih utama min idqir riqabi tinimbang saking merdekaake pira-pira budak pira-pira kawula wa hubbu Rasulillah utawi demen cinta kanjeng Rasulullah SAW iku afdalu luwih utama min mahjil anfasi tinimbang saking ngilehake getih tinimbang saking ngilehake getihe mungsuh au min darbi sayfu utawa saking mukulake maring musuh kelawan pedang fisabilillah ing dalam belani agamanya Allah. Maka orang baca sholawat itu pahalanya Masya Allah. Jikalau kita ridho, kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan benar hati yang ikhlas, itu pahalanya lebih besar daripada kita memerdekakan budak. Ada orang kaya raya memerdekakan budak sampai banyak. Itu lebih afdal orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat itu adalah amalan zikir yang paling mudah untuk melebur dosa bagi umat manusia. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi termudahnya penghapus dosa tercepat adalah sholawat. Bahkan lebih afdal daripada kamu berdarah-darah di medan perang. Kamu mengalirkan darah, itu lebih afdal kamu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Tabrani lan cerita sapa Imam Tabrani dawakan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu man utawi sapa-sapane wong qala kang ngucap sapa man jazallahu anna Muhammadan jaza muga-muga malas sapa Allah Gusti Allah anna ingsun anna sangi ingsun Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu bima kelawan barang huwa kang utawi kanjeng Nabi Muhammad SAW iku ahluhu ahli niman bima kelawan barang huwa kang utawi kanjeng Nabi Muhammad SAW iku ahluhu ahli niman aj'aba mongko mayahake sapa man aj'aba mongko mayake sapa man sab'ina ing 70 apane malaikate apane malka alfin apane malaikate alfa subahin ing dalem 1000 waktu subuh. Masya Allah. Barang siapa yang membaca jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh, orang membaca ini sholawat, orang membaca ini Masya Allah, maka malaikat selama 1000 pagi akan sibuk, mereka sibuk untuk membacakan rahmat azim untuk orang tersebut. Itu jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh. Kamu baca itu Masya Allah, maka malaikat 70 malaikat akan sibuk menyibukkan dirinya di setiap sepanjang 1000 pagi. Bayangkan 1000 pagi itu enggak sedikit. Malaikat akan mendoakan dia, memintakan rahmat azim kepada orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Warwi lantin ceritake. Ai tegese Kanjeng Nabi an-Nabi tegese Kanjeng Nabi Muhammad SAW qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Salah satun utawi wong telu iku tahta dzillir rahman ana ngisore
Iup-iupane Gusti Allah kang Maha welas asih. Ana iup-iupane Gusti Allah kang Maha welas asih. Azza Maha mulya wa jalalan Maha agung sapa Allah. Azza Maha mulya sapa Allah wa jalalan Maha agung sapa Allah. Yauma la dhilla ing dalem dinane ora ana iup-iup iku maujud illa dhillahu kejaba iup-iupi Allah. Kila mangkotin aturake man iku sinten? Man iku sinten? Hum utawi salasah ya Rasulullah, hei Kanjeng Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang kelak nanti akan mendapatkan payung Allah, akan mendapatkan ketuduhan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat. Maka sahabat bersiapa itu? Rasulullah kala dawuh sapa Kanjeng Rasulullah SAW, man iku wong fariha kang bungahake sapa man an makrubin saking kesusahan min ummati saking umat ingsun. Jadi pertama adalah orang yang sukanya nolong temannya. Temannya susah, Kang, saya ini lagi sakit, lagi begini. Tolong bantu saya, Kang. Kamu bisa bantu dia. Akhirnya dia senang. Terima kasih, Kang, bantuannya, Kang, nasihatnya, Kang, pertolongannya, Kang, pinjamannya, Kang. Nah ini. Orang tersebut kelak di yaumil qiyamah hari tidak ada naungan di dunia ini kecuali hanya naungan Allah. Yang nomor 2 adalah waman lan wong ahya kang ngurip-ngurip sapa man sunnati ing sunah-sunah ingsun. Jadi orang yang nomor 2 adalah orang yang selalu menjalankan sunah-sunah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini beruntung jadi golongan ahli sunnah wal jamaah. Ya ini golongan sunni. Kita jalanin sunnah-sunnah Nabi. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah semampu kita jalankan. Itu orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi. Mulai dari tata cara hidup Nabi, ubudiyah Nabi, amaliyah, dan lain sebagainya. Muasyarah Kanjeng Rasulullah SAW dengan orang lain, kita ikuti. Itu nanti orang-orang tersebut akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di waman lan wong nomor 3 orang aksara kang akeh-akeh sapa man as-shalata ing maca sholawat alayya ing atase ingsun. Yang nomor 3-nya adalah orang yang banyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lah ini mau bantu teman enggak punya uang, mau nolong enggak punya kekuatan, mau jalanin ikut menjalankan sunnah-sunnah Nabi, banyak kesibukan. Orang tersebut tidak mampu yang 2 tersebut. Mampunya cuma bersolawat. Pagi hari berangkat kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bisanya itu. Dia nyangkul baca solawat. Salatullah salamullah, atau baca sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad. Dia nanam kangkung, nanam kacang, ya, nanam padi sambil bersolawat sallallahu ala nabi Muhammad. Bisanya itu. Dia tidak bisa bersedekah seperti orang-orang kaya, ya, tidak bisa menjalankan ilmu agama yang banyak karena minimnya pengetahuan, tapi dia cinta solawat, cinta membaca solawat kepada Rasulullah. Maka orang-orang tersebutlah nanti kelak yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Apapun dia duduk baca solawat, ya, sambil nunggu apa baca solawat, ya, sambil nimang-nimang anaknya, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, rahmat azim semoga tercurahkan kepada Taha, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rasulullah, ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi, bersolawat kepada Rasul. Bisanya itu. Dia tidak mampu menjalankan ibadah-ibadah yang mungkin yang dia tidak mampu. Mau bersedekah dia enggak punya. Mau saum enggak kuat. Ya mungkin solawat itu solusinya. Dia bersolawat terus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lah orang-orang yang kelak. Ya, dia mau memasak baca solawat, mau bekerja baca solawat, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus baca solawat. Orang inilah kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pandainya dia, bukan karena banyaknya dia sedekah, tapi karena banyaknya dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun tempat bersolawat sambil nunggu apa baca sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baca terus. Nah, orang inilah nanti kelak yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wa anhu lan jinarito sangi Kanjeng Rasulullah SAW. Kanjeng Rasulullah dawuh qala dawuh sapa Kanjeng Rasulullah SAW. Man utawi sapa sapane wong sholat kang maca selawat. Sapa man alayya. Sholat niki maknane teng mriki ai nulis. Nulis sapa man alayya, nulisake sapa man alayya ing atasen fi kitabin ing dalam tulisan. Lam tazal mongko ora gingsir sapa al malaikatu para malaikat iku yastaghfiruna padha nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring man madama ing dalam selagine isih langgeng apa ismi jeneng ingsun fidzalika ing dalam mengkono-mengkono tulisan fidzalikal kitab yang dalam mengkono tulisan. Barang siapa yang menulis nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menulis solawat nariyah, menulis solawat tibil qulub, menulis solawat apapun yang di situ solawat ada namanya baginda Nabi Muhammad SAW, selama tulisan itu masih ada, selama itu pula malaikat terus membacakan solawat kepadanya, memintakan ampun kepadanya. Makanya itu hikmahnya. Ya, rumah kita dikasih tulisan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Buku-buku kita tulislah solawat. Dimanapun tempat yang mulia, yang bukan yang tempat yang najis tentunya, bukan tempat yang hina, tempat-tempat yang mulia di pintu kita, di kamar-kamar kita tulislah solawat. Selama tulisan itu, selama nama baginda Nabi Muhammad SAW di solawat itu masih ada, maka kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan malaikat-malaikat akan memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Itu. Setiap kita memandang, kita membaca solawat, sebaik-baiknya rumah itu yang banyak solawatnya. Maka guru kita Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu namanya adakan solawat. Jadi ada gedung yang di situ penuh dengan solawat, tulisan-tulisan solawat di sana ada. Maka dinamakan gedung solawat. Maka rumah kita juga begitu. Kalau bisa dibuatkan solawat, gedung solawat. Mari kita tulis solawat di depan rumah, dimanapun tempat kita tulis solawat. Setiap kita melihat pintu baca solawat, lihat kamar baca solawat, ya, lihat taman baca solawat, lihat apapun baca solawat. Itu yang akan membuat kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawah kita kalau perlu kasih solawat. Jadi kita duduk-duduk ya di gubuk baca solawat. Tempat kerja kita kasih tulisan solawat, mobil kita, motor kita, apapun. Setiap kita melihat itu kita akan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawalan cerita sapa Imam Taimi an Zainil Abidin saking al-Imam Zainil Abidin. Anna Imam Zainul Abidin qala dawu sapa al-Imam Zainul Abidin alamatu ahli sunnati utawi tetengere wong ahli sunnah iku kasratus salat wong kang ngakeh-ngakehake maca selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya orang sunni ahli sunnah itu gampang. Orang itu cinta selawat, senang salat. Orang enggak mau salat berarti dia itu jauh dari namanya ahli sunnah. Ada orang, saya ini ahli sunnah saya,
Tapi ada orang sholawatan benci. Ya Allah, itu apa itu? Sholawatan, kayak nyanyi-nyanyi. Masya Allah. Orang menghadirkan mahabbah kepada sesuatu dengan berbagai macam ekspresinya. Ada yang sambil dilakukan, ada yang sambil dibaca biasa. Itu kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi monggo tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Ngono wong cinta kepada Rasulullah itu orang namanya orang cinta kepada Rasulullah, dia semua ekspresinya akan dihadirkan. Itulah tanda orang ahli sunnah wal jamaah. Ada yang baca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Berjalan ambil apain dia apapun dalam kehidupannya solawat. Itulah tanda orang ahli sunnah yang dikatakan oleh cicitnya, buyutnya kanjeng Nabi Al-Imam Zainul Abidin. Tandanya orang ahli sunnah itu cinta solawat. Itu toh. Orang nggak suka solawat, ngapain solawat gitu-gitu. Ada goyang-goyang, ada yang begini, ada yang dilakukan. Ya terserah dia. Dia itu mahabbah kepada Nabi. Yang penting tidak berada di tempat yang maksiat, ya. Berada di tempat yang hina. Dia sambil geleng-geleng kepala sambil apapun, tapi ya jangan sampai menyerupai orang-orang fasik, orang-orang fasad, ya, orang-orang fasik. Ya. Jangan sampai. Ya dia boleh apapun aja. Dia mungkin begini, begitu dan lain sebagainya. Ekspresinya dia kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itu alamatnya orang ahli sunnah, cinta baca sholawat. Wa dzakaran nutur sapa Imam Jauzi Al-Imamul Jauzi fi Salwatil Ahzani ing dalam kitab Salwatil Ahzan. Anna Adam ing setune kanjeng Nabi Adam alaihi salam lamma roma semangsane balang sapa kanjeng Nabi Adam al-qurba ing marek min hawa sanging sayyidatina Hawa. Tolabat mongko nuprih sapa Hawa minhu sangking. Oh berarti ngoten. Lama roma semangsane mareki al-qurba tegese mareki ngono. Sapa Nabi Adam min Hawa sanging Dewi Hawa tolabat mongko nuprih sapa Hawa minhu sangking Nabi Adam al-mahra ing mahar. Jadi ketika Nabi Adam itu mau menyentuh ya, mau menikahi Ibu Hawa, ya ibu kita itu beliau Ibu Hawa itu bilang, mas jangan senyentuh dulu dong, kita kan belum halal. Nah, cara saiki lek halalnya piye ya? Halalnya kalau kita sudah menikah dan punya, Anda sudah ngasih saya mahar gitu. Mongko ngendika sapa Nabi Adam, mahar itu apa? Maka bertanyalah beliau matur kepada Allah, ya Rabb, ya Rabbi do pengen ingsun manda ing apa suwi-wiji ukti awe sapa ingsun ha ing Hawa. Faqala ya Adam, he Nabi Adam, faqala mongko dawuh sapa Allah, sholli macokno sira ala Sofi
ing atase kekasih ingsun Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyirina ing 20 apane maratan ambalani fa'ala mongko agawe sapa Nabi Adam ing maca sholawat. Jadi dulu Nabi Adam AS itu ketika mau menikahi Sayyidatina Hawa itu maharnya adalah sholawat, ya, sholawat 20 kali. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad sampai 20 kali itu. Qala ning sapa Ka'ab al-Ahbar, Imam Ka'ab al-Ahbar au habarin wahyu sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam fi ba'di ma ing dalem sebagiane wahyu au kang paring wahyu sapa Allah ilaihi maring Nabi Musa, ya Musa, hi Nabi Musa, ana ta tuhibbu demen sapa sira an ing yen to Allah yanala ing yen to ora merkoleh ka ing awak sira min atsyi yaumil qiyamati ing yen to ora merkoleh awak sira ngoten min atsyi yaumil qiyamati saking ngelake dina kiamat. Faqala mongko matur sapa Nabi Musa, ilahi do pangeran ingsun. Allah yanala yen to ora merkolehake ka ing sira apa min atsyi, dadi min zada. Min atsyi yaumil qiyamati saking ngelake dina kiamat. Faqala mongko matur sapa Nabi Musa, ilahi do pangeran ingsun nam inggih. Nabi Musa, kamu pengen ndak kelak nanti di hari kiamat itu tidak haus, tidak kehausan? Ya Allah, saya mau ya Allah. Ilahi na'am. Qala mongko dawuh sapa fakthir mongko ngakeh-ngakehna sapa sira as-shalata ing maca sholawat ala Nabi Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa aja disuruh sholawat kepada Rasulullah, apalagi kita. Nabi Musa, kamu pengen ndak nanti hari kiamat ndak haus? Iya ya Allah pengen. Gimana caranya ya Allah? Bersolawatlah kepada kekasihku, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Wae den critakake anna musyrifan ing setuhune wong kang ngliwati pelanggaran min Bani Israila saking wong Bani Israil lama mata ing dalem anna musyrifan min Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu